Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Informasi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari sistem informasi. Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa karena hampir semua organisasi saat ini menggunakan sistem informasi untuk membantu pekerjaan mereka, mulai dari perusahaan, rumah sakit, sekolah, sampai pemerintahan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem dan apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Ada tiga yang akan saya bahas. Yang pertama tentang pengertian sistem, yang kedua pengertian sistem informasi, yang ketiga contoh sistem informasi. Kita ke bagian pertama, yaitu pengertian sistem. Sebelum memahami sistem informasi, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem. Jadi secara sederhana, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sistem transportasi, kemudian sistem pendidikan, atau bahkan sistem dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di dalam sistem ini biasanya terdapat beberapa komponen yang saling bekerja sama sehingga suatu proses dapat berjalan dengan baik. Bagian kedua yaitu pengertian sistem informasi. Setelah memahami konsep sistem, kita masuk ke konsep sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi, sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan. Sistem informasi biasanya melibatkan beberapa komponen, misalnya hardware atau perangkat keras, kemudian software atau perangkat lunak, data, serta manusia yang menggunakan sistem tersebut. Jadi semua komponen ini bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Tujuannya adalah membantu manusia dalam mengelola data dan mengambil keputusan. Yang ketiga, tentang contoh sistem informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sering menggunakan sistem informasi. Nah, contohnya seperti belanja online di Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan masih banyak lagi. Kemudian aplikasi transportasi online, Maxim, kemudian Grab, Gojek, ya, mobile banking, BRI apa ya, Brimo, ya kalau BRI, kemudian BSI, Beyond, dan sejenisnya lah ya, mobile banking yang lain. Banyak. Setiap bank itu biasanya punya mobile banking. Kemudian sistem kasir di toko atau minimarket ya. Contohnya Indomaret, Eramart, Joymart, Alfamart. Kemudian sistem informasi akademik kampus. Nah, biasanya memang setiap kampus itu punya sistem informasi. Misalnya Siakat, ya, Siapti, ya itu nama-namanya lah, istilah-istilahnya. Tapi sama, tujuannya sama, fungsinya sama sebagai sistem informasi akademik pada kampus.
Jadi, semua contoh tersebut termasuk sistem informasi karena digunakan untuk mengelola data dan menghasilkan informasi bagi penggunanya. Tugas pertemuan pertama bisa dibaca di sini, carilah satu contoh sistem informasi yang sering Anda gunakan atau yang ada di sekitar Anda. Contoh, aplikasi belanja online, aplikasi ojek online, sistem kasir toko, mobile banking, sistem informasi kampus. Kemudian, jelaskan nama sistem informasi, digunakan untuk apa, siapa penggunanya. Jawaban cukup 5 sampai 7 kalimat. Kumpulkan melalui Google Classroom. Jadi tujuannya dari tugas ini adalah agar teman-teman mulai memahami bahwa sistem informasi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya minta teman-teman mencoba mengamati sistem informasi yang ada di sekitar teman-teman sekalian. Nah, dari situ silahkan pilih atau cari satu contoh sistem informasi, ya. Baik, itu saja untuk pengantar pertemuan pertama mata kuliah sistem informasi. Silakan pelajari materi yang telah diberikan dan kerjakan tugas yang tersedia di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan melalui kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.